mulai daftar ini dengan sebuah nama yang kehadirannya selalu mampu membawa rasa aman di hati setiap penduduk Konoha. Sosok itu adalah Minato Namikaze. Membicarakan tentang Minato, kita tidak hanya sedang mengagumi kecepatan geraknya yang melampaui kedipan mata, atau sekedar terpukau oleh kehebatan teknik Hiraishin miliknya. Teknik yang bahkan mampu membuat lawan gemetar hanya dengan melihat siluet kunai bercabang tiganya. Namun lebih dari itu, di tengah situasi sulit saat ini, kecepatan Hiraishin akan menjadi kunci yang sangat krusial, terutama untuk mengevakuasi warga dari ancaman serbuan Grimes yang berbahaya. Bayangkan, apa yang akan terjadi jika ia kembali hadir melalui Edo Tensei tepat di saat Konoha sedang dalam keadaan terdesak. Selanjutnya, kita beralih pada sosok yang mungkin terlihat dingin, namun memiliki dedikasi yang tak terukur bagi kelangsungan hidup desa, Tobirama Senju. Ia adalah seorang jenius yang dikenal karena ketegasannya. Menariknya, dialah sang pencipta dari teknik Edo Tensei itu sendiri. Kemampuannya dalam menganalisis jutsu lawan hanya dalam hitungan detik menjadikannya salah satu shinobi paling taktis yang pernah ada. Namun, di balik sikapnya yang disiplin dan tegas, Tobirama sebenarnya adalah sosok pelindung yang memastikan sistem desa tetap berdiri tegak. Baginya, ketertiban adalah kunci utama untuk menjaga kedamaian. Keahlian taktisnya yang luar biasa merupakan aset yang akan selalu dibutuhkan Konoha, terutama di masa-masa sulit yang penuh ketidakpastian. Kehadirannya kembali bukan hanya soal kekuatan, tapi tentang kecerdasan yang akan menuntun desa menuju keselamatan. Selanjutnya, sang profesor yang selalu memandang setiap penduduk desa sebagai bagian dari keluarganya sendiri, Hiruzen Sarutobi. Kebijaksanaannya bukan sekedar kata-kata, melainkan sebuah pelita yang memberikan arah di tengah kegelapan. Dia adalah sosok yang selalu mengingatkan kita semua bahwa selama masih ada yang percaya, maka tekad api akan tetap menyala abadi di hati kita. Namun, dalam situasi yang mendesak ini, kita juga membutuhkan kekuatan besar dari masa lalu. Kekuatan Mokuton yang legendaris, teknik yang mampu mengendalikan energi murni dari cakra alam. Mungkin, ini adalah satu-satunya kekuatan yang mampu menahan pertumbuhan pohon dewa yang mengancam dunia kita. Sebuah harapan besar yang kita titipkan pada warisan kekuatan alam ini. Selanjutnya, kita sampai pada sosok yang namanya selalu menggetarkan hati. Jiraiya, sang pengembara yang jiwanya selalu menemukan jalan pulang ke Konoha. Sejujurnya, bukan hanya kekuatannya sebagai salah satu dari sanin legendaris yang begitu kita rindukan. Namun, ada sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu senyumannya yang hangat yang selalu bisa menenangkan hati siapapun yang sedang gundah di tengah kekacauan dunia. Bayangkan betapa emosionalnya jika kita bisa menyaksikan kembali interaksi dan melihatnya bertatap muka dengan Kashin Koji atau memberikan wejangan berharga kepada Boruto. Kehadirannya bukan sekedar soal kekuatan tempur. Pengetahuannya yang mendalam tentang taktik gerilya akan menjadi aset yang sangat berguna bagi pertahanan desa saat ini. Selanjutnya, kita beralih pada sosok yang semangatnya selalu membara, Kushina Uzumaki. Kehadirannya adalah sebuah pengingat yang indah, bahwa kekuatan terbesar yang dimiliki Konoha sebenarnya berasal dari kasih sayang seorang ibu yang tak terbatas. Keberaniannya bukan hanya soal tekad, tapi soal pengorbanan yang tulus demi masa depan yang lebih baik. Namun, di balik kelembutan itu, Kushina membawa warisan yang sangat luar biasa, keahlian Fuinjutsu, atau teknik penyegelan khas klan Uzumaki yang ia kuasai, bisa menjadi kunci utama yang kita butuhkan saat ini. Sebuah kekuatan sakral yang mungkin menjadi satu-satunya cara untuk mengurung para Shinju secara permanen dan mengakhiri ancaman mereka selamanya. Selanjutnya, kita mengenang kembali sosok Neji Hyuga, seorang jenius yang pada akhirnya berhasil menemukan makna kebebasan sejati melalui pengorbanannya dalam melindungi orang lain. Kehadirannya kembali di tengah kita bukan sekedar tentang kekuatan fisik, melainkan sebuah pengingat yang sangat berharga, bahwa takdir bukanlah sesuatu yang mutlak, karena kita selalu bisa mengubahnya dengan tangan kita sendiri. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, kemampuan mata biakukan murninya sangatlah kita butuhkan.
Jangkauan penglihatannya yang luar biasa akan menjadi mata bagi desa, mendeteksi setiap pergerakan musuh yang mencoba menyelinap secara sembunyi-sembunyi melalui celah dimensi. Selanjutnya, kita sampai pada sosok yang mengajarkan kita tentang arti perjuangan yang sesungguhnya, Might Dui. Mungkin dunia mengenalnya hanya sebagai seorang genin abadi. Namun, di balik gelar sederhana itu, ia adalah bukti nyata bahwa kerja keras yang tulus bisa melampaui bakat alami sekalipun. Ia tidak membutuhkan pengakuan dunia, karena baginya, kekuatan sejati adalah tentang bagaimana kita bertindak saat situasi sedang sulit. Semangatnya untuk selalu melindungi hal yang berharga adalah sebuah inspirasi yang takkan pernah padam di hati kita semua. Dalam keadaan desa yang terdesak, teknik Hachimontonku miliknya akan menjadi benteng pertahanan terakhir yang tak tergoyahkan. Selanjutnya, kita membutuhkan sosok yang mampu menjadi otak di balik setiap langkah pergerakan desa, Shikakunara. Dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian, kecerdasan taktis yang ia miliki bukan sekedar soal menyusun rencana serangan. Lebih dari itu, kehadirannya sangat dibutuhkan untuk mengkoordinasi seluruh elemen di dalam desa, agar tetap satu irama di tengah kekacauan global yang melanda. Kemudian, kita beralih pada sosok yang pernah merasakan dalamnya kepedihan dunia, Nagato Uzumaki. Kehadirannya kembali melalui Edo Tensei akan membawa perubahan besar di medan tempur. Dengan sepasang mata Rinnegan yang ia miliki, Nagato adalah sosok yang mampu memberikan perlindungan sekaligus dominasi yang tak tertandingi. Teknik-teknik legendaris seperti Shinra Tensei dan Chibaku Tensei bukan hanya sekedar unjuk kekuatan, namun menjadi metode yang sangat efektif untuk mengendalikan kerumunan musuh yang mencoba merangsak masuk ke jantung pertahanan Konoha. Memasuki urutan ke-10, kita bertemu dengan sosok yang kisahnya penuh dengan lika-liku perjuangan, Obito Uchiha. Kehadirannya kembali bukan hanya soal penebusan dosa masa lalu, tapi tentang membawa salah satu kekuatan yang paling luar biasa ke pihak Konoha. Kemampuan Kamui miliknya tetap menjadi salah satu teknik ruang waktu paling broken yang pernah ada di dunia shinobi. Bayangkan betapa berharganya kemampuan ini dalam situasi kritis. Obito bisa menjadi tameng yang tak tersentuh, memindahkan ancaman ke dimensi lain, atau menyusup ke jantung pertahanan musuh tanpa terdeteksi sedikit pun. Dengan mata yang mampu menembus batas ruang dan waktu, ia akan menjadi aset strategis yang tak ternilai harganya bagi keselamatan desa. Selanjutnya, kita sampai pada sebuah nama yang selalu menggetarkan hati setiap kali mendengarnya. Itachi Uchiha. Kehadirannya kembali melalui Edo Tensei bukan hanya soal teknik genjutsu yang tak tertandingi, atau api hitam Amaterasu yang abadi. Lebih dari itu, Konoha membutuhkan kebijaksanaannya, ketenangannya, dan pengorbanannya yang tanpa pamrih untuk membimbing generasi baru melewati badai yang sedang melanda. Urutan ke-12, kita bertemu dengan sosok yang memiliki hati paling murni di antara klan Uchiha, Shisui Uchiha. Kita tahu bahwa musuh yang kita hadapi saat ini, para Shinju, memiliki ego yang baru saja terbentuk dan masih sangat tidak stabil. Disinilah peran penting Shisui. Dengan teknik Koto Amatsukami miliknya, ia memiliki kemampuan luar biasa untuk memanipulasi ego Shinju tersebut tanpa mereka sadari. Di urutan ke-13, ada sang dewa Shinobini, Hashirama Senju. Melalui teknik Mokuton miliknya, ia mampu mengendalikan cakra alam dengan begitu sempurna. Dalam situasi kritis di mana dunia terancam oleh keganasan ekosistem yang tidak terkendali, Hashirama mungkin menjadi satu-satunya harapan yang kita miliki. Kemampuannya diprediksi menjadi satu-satunya kekuatan yang mampu menahan atau bahkan menghentikan pertumbuhan pohon dewa yang mencoba merenggut kehidupan. Akhirnya, sampailah kita pada urutan terakhir nih.
Sosok yang namanya saja sudah cukup untuk menggetarkan seluruh dunia shinobi, Madara Uchiha. Mungkin terdengar mustahil membayangkan sang rival legendaris ini berdiri di pihak kita. Namun mungkin saja, jika Madara bangkit sebagai pelindung, Konoha akan memiliki keunggulan daya tempur yang sangat masif dan tak tertandingi. Fokus utamanya tentu pada Susanoo sempurna miliknya, sebuah entitas dewa perang yang ukurannya begitu besar, dahsyat, dan mampu meratakan gunung hanya dengan satu tebasan pedangnya. Keberadaan Madara bukan hanya soal kekuatan penghancur, tapi tentang mentalitas seorang pemenang yang tidak akan membiarkan siapapun mengusik tanah yang pernah ia bangun bersama Hashirama. Dengan Madara di garis depan, musuh manapun akan berpikir 1000 kali sebelum melangkah mendekati gerbang Konoha. Dari daftar tadi, siapakah yang menurut kalian paling wajib untuk segera dibangkitkan? Atau mungkin kalian punya pahlawan lain yang belum masuk ke dalam daftar ini? Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai akhir. Jika kalian menyukai pembahasan seperti ini dan ingin terus mengikuti update terbaru seputar dunia shinobi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah semuanya!